taktikal 4-3-3. Ada nomor punggung 10 Ari Erikson, nomor punggung 11 Ferry, nomor punggung 18 Angga, nomor punggung 15 Bonik, nomor punggung 9 Ompong, nomor punggung 12 Tom, nomor punggung 13 Ojer, nomor punggung 3 Heru, nomor punggung 99 Wawan, nomor 6 dan Epul, nomor punggung 8. Itulah line up yang diturunkan oleh kedua tim, baik kesebelasan OB maupun kesebelasan Porsel dari Indung Pencaksilat. Tentunya bersama Bung Kamil akan saya coba pandu jalannya pertandingan kick-off. Kalau sudah ada sinyal di sektor sebelah kanan ataupun di asisten wasit kedua. Tentunya salah seorang pemain dari tim Kobe yang nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Oh, ada Ari, pemain dengan nomor punggung 10 yang tadi baru saja menekan menusuk ke arah jantung pertahanan dari kesebelasan Porsel. Masih kita nantikan Ridho Kahiyang kali ini bermain di sektor belakang, dorong jauh ke sektor depan, tertuju pada Antus. Kali ini ada Amid Boban, angkat Amid Boban. Oh, nampaknya kali satu umpan memanjang lebih dekat tentunya dengan penjaga gawang. Salah satu penjaga gawang senior yang masih didatangkan maupun dimiliki oleh kesebelasan Kobe. Ada Mas Unal yang nampaknya menjadi pilihan utama di sektor pertahanan. Kita masih menantikan tentunya upaya kembali yang coba dibangun oleh kesebelasan Porsel datang dari sektor kiri dan berhasil nampaknya kembali berhasil dihentikan. Sonika yang kami coba sedikit agak bergeser, ada Hamid Boban, masih Hamid sedikit demi sedikit coba kembali lewati garis tengah satu sentuhan. Ada Entus, nampaknya Entus yang kami sedikit agak tersendat. Sementara jelas keluaran Kali Baru Cup ke-18 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas Basna Utama, Bandung Raja Seafood, Indramayu, Batik Hilma, TB Dawan, Batik Ayunda, Apotek Kali Baru Sehat Perkasa, Gemilang Aluminium, Tubarep Futsal, UD Beef daging lokal dan impor, Bilang Warna, Iswa Haji Dagung Rosetu, Batik Andre Nesa, Batik Kulbi, Isu Sport Apparel, 4S Apparel, LN Mebel, Pak Yakin Priting, Nono Racing, Sedulur Selawase, Batik Asha, Batik Kali Baru, Pemdes Kali Baru, Pemdes Kali Tengah, Pemdes Batembat, Pemdes Gesek, Pemdes Keberan, Kecamatan Tengah Tani, Pemuda Meleot, Karang Taruna Kali Baru, Muro, ST 2000 Fajar Audio juga sepenuhnya masih diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Majakuning juga melalui pihak YouTube. Tentunya ada Tifosi Fines. Yuk kembali masih sepenuhnya pandangan mata kita tertuju di babak pertama. Skor masih sama kuat tentunya berjalan. Baru saja beberapa menit yang mulai tekanan. Dan coba dibangun ada Sony sendirian Sony dan orang Seto masih ditemukan Seto yang nampaknya kembali agak sedikit sendat dari belakang dari Seto. Luar biasa tentunya tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Porsel. One touch marking dan nampaknya kembali berhasil dijauhkan kembali dari area box penalti. Sosok Hamid Boban yang kembali coba disodorkan Seto. Masih kita nantikan saja Seto. Ampun kita masih nampaknya terlalu jauh. Satu hempasan, satu tendangan yang coba dilakukan sosok senior. Sesaat tentunya satu tendangan bebas yang masih nampak begitu jauh dari dekapan. Tentunya sosok penjaga Mas Punang ataupun Kang Punang. Kemudian ada Seto kembali, enak sekali Teto. Sedikit bergeser mencari kemudian Sony. Masih terjadi kembali perebut. Coba kembali dijauhkan dari area box penalti. Ari. Nampaknya kembali terlalu dan deras. Satu umpan yang coba disodorkan dari sektor sebelah tengah ataupun second line yang coba dibangun oleh kesebelasan Kobe. Wah, Sony masih dengan ketenangannya. Sony coba melewati pemain bernomor punggung 13. Satu umpan juga nampaknya berhasil dihentikan. Ada Antus. Yang terjadi di sana yang jelas Manso. Sementara ada Bonik
Cakaborti balik. Nampaknya ada marking yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Porcel Bonik. Yang nampaknya masih sedikit menemukan kebuntuan ataupun marking yang begitu ketat dari sektor sebelah kanan. Luar biasa tentunya sosok Bonik menjadi salah satu pemain termuda yang dimiliki oleh kesebelasan Kobe. Bonik tentunya masih dengan mengandalkan bermain di sektor sebelah kanan sebelah kiri. Datang kembali satu upaya melalui nomor punggung 18. Satu hempasan juga berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Sementara inilah sosok Ojil, pemain termahal yang dimiliki oleh kesebelasan Kobe. Ojil merupakan salah satu pemain kelahiran Supanjol. Ia besar di Cirebon menetap di desa Cisaat. Sosok Ojil sektor kembali ke kanan. Seto yang coba mempertontonkan hasil terbaiknya. Dorong ke belakang, satu umpan nampaknya masih tersendat. Ada Bonik juga berhasil nampaknya kembali dijauhkan dari area box penalti. Bonik nampaknya baru satu sentuhan. Dua pemain langsung menghentikan pergerakan dari sosok Bonik Cakaborti Babyfish yang dimiliki oleh kesebelasan Kobe. Bisa ini kembali nampak begitu enak bermain di sektor sebelah kiri. Kecepatan dari Bonik sementara ada Hamid. Satu foul yang dilakukan Arif nampaknya tepat terjadi di depan pengadil lapangan. Luar biasa tentunya. Ini kembali menjadikan salah satu laga di laga yang cukup kita saksikan bersama dengan hadirnya para pemain raja di Raja Tarkam, di mana pertandingan di sore ini juga masih diawasi oleh 3 drone yang masih berada di atas sebelah selatan dengan warna hitam-hitam. Drone yang begitu luar biasa dari kemandangan bumi. Ya wes, masih menantikan tentunya di babak pertama. Tekanan kembali melalui satu servis tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan tentunya upaya kembali. Akankah kesebelasan Porcel mampu merepotkan pertahanan dari kesebelasan Kobe? Ya nampaknya masih dengan conditioning yang cukup baik. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain mencoba masuk di area box penalti. Masih kita nantikan Kobe coba kembali bertahan, sementara Porcel masih coba menekan. Masih kita nantikan. Sudah dilakukan satu umpannya dan ada satu suntikan dari sosok as-asan ini berarti Republik Sony. Luar biasa Sony. Ia nampaknya di sore ini harus sedikit agak bergeser ke sisi kanan. Satu tendangan ke dalam nampaknya sudah dilakukan. Di sana ada Ridho. Inilah sosok Ridho, pemain yang didatangkan dari Persik Kediri, salah satu pemain termahal yang dimiliki oleh kesebelasan Porcel, bermain di sektor belakang. Sementara masih kita menantikan tentunya kemana ke arah gol yang kembali coba dimainkan kesebelasan Porcel, bergerak menuju sosok Sony. Enak sekali Sony. Satu umpan menyilang Sony. Di sana ada Entus juga, masih agak sedikit terlambat nampaknya pergerakan dari Entus. Sementara ada Tom angkat jauh ke sektor. Yang terjadi satu umpan menyilang nampaknya kembali coba mencari kemudahan dari pemain bernomor punggung 11. Di sana ada Rian melebar kemana ke arah dari Rian. Sebentar masih kembali terjadi perebutan. Coba satu hempasan. Wow, cukup Rafil. Pergantian pemain dari kesebelasan Porcel. Oli nomor punggung 14 keluar dan masuk Rapli nomor punggung 20. Oji ataupun Oli, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh tim Porcel, masih bersekolah di Sanawiyah. Sekolahnya dekat sawah, tentu banyak ulangnya Jawa. Oli nomor 14 keluar dan masuk nomor punggung 20 Rapli, pemain muda berbakat pula yang juga nampaknya terlebih dahulu ada foul. Satu praktek yang terjadi proses nampaknya di depan pengadilan lapangan. Masih kita nantikan tentunya Kobe yang berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan anak-anak Porcel di awal babak pertama. Satu tendangan cannonball jauh menuju pertahanan ataupun serangan. Beban coba melebar kembali Hamid Beban kemana ke arah bola yang coba disodorkan dari sosok Hamid Beban melebar. Ada Seto, dia nampaknya ini agak sedikit berubah sisi sebelah kiri menjadi satu tempat posisi yang cukup ideal di sosok Seto.
Oh, Rapli masih dengan ketenangannya, agak sedikit mendelet, sedikit bergeser, dorong kembali, ambil beban, angkat bersoni satu kandang. Masih nampaknya begitu jauh. Bonik. Apa yang terjadi? Nampaknya bola yang kembali sudah meninggalkan lapangan, memaksa kembali satu lemparan ke dalam. Bagi kesebelasan Porcel berada di luar circle, nampaknya ikut bunda lemparan ke dalam jelas. Tentunya bagi kesebelasan Porcel ada tom-tom, ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit. Satu kesalahan elementer tentunya dilakukan Porcel. Ada foul yang nampaknya terjadi proses di depan asisten wasit. Satu ada Akun Hariri Junior. Sementara inilah sosok tom-tom, pemain yang didatangkan dari Kepulauan Mentawai, sosok tom-tom. Dan ada sinyal kembali yang diberikan oleh asisten wasit satu. Bola yang sudah meninggalkan lapak disoraki. Banyak sekali permainan yang menggunakan ataupun bermain dengan umpan-umpan diagonal ataupun umpan segitiga bermuda. Jelas tentunya satu laga Bak Liga Inggris dengan kecepatan bermain tanpa henti bermain, menekan penyerang. Masih kita nantikan yang hingga saat ini diberikan masih sama kuat 0-0. Satu upaya kembali mencoba dijauhkan dari area box penalti. Ada Sony yang berusaha melindungi si kulit bundar. Ada Oce. Wah, Oce enak sekali nampaknya. Oce yang kembali bergerak dari sektor sebelah kanan. Bukan nampaknya di sektor sebelah kanan. Nang Barner ya di sini aku. Rapi. Ayo minta gelandangnya coba minta. Berat. Iya. Ya, bisa kembali tentunya. Masih diraput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon. Suci Ayu Maja Kuning juga tentunya melalui via YouTube. Aktivasi finish Suci Ayu Maja Kuning. Ari begitu kokoh nampaknya Ari, sementara satu kontekan dari Ari entah kemana. Siapakah yang dijadikan jelas kali arah bola justru lebih dekat dengan arah penjaga gawang di sektor belakang. Tekanan yang kembali coba dibangun, ada Ipul atau di sana Irus, salah satu penjaga gawang muda terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Porcel. Masih sektor sebelah kanan. Nampaknya terlebih dahulu ada satu foul yang terjadi, memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Porcel melalui nomor punggung 18 Oji juga nampaknya masih sedikit tersendat. Ketenangan yang coba dibangun oleh kesebelasan Porcel, pertahanannya begitu kokoh dari tim Kobe. Sony sedikit bergeser, sedikit mendelet, coba melempar. Sony tertuju nomor punggung 13. Nampak begitu enak nampaknya permainan ini kembali coba dikembangkan oleh kesebelasan Porcel. Sony Sony Oji ada Endus juga nampaknya masih berhasil dijauhkan dari area box penalti. Ari angkat jelas nampaknya ada dua langkah di belakang pemain bertahan. Sosok pemain bernomor punggung 18 ada Ferry. Luar biasa, satu umpan yang sebenarnya memanjakan pergerakan dari sosok Ferry, namun Ferry yang sudah berdiri dua langkah di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Porcel memaksa satu tangan. Biasa saja bagi kesebelasan Porcel. Nampaknya kali agak sedikit terlambat sosok pergerakan dari Rian. Luar biasa tentunya Rian yang kembali bergerak begitu cepat menusuk dari sektor second line. Upaya kembali coba dulu. Satu gol. Luar biasa, langsung jengkel berdewong terbang sama Kemen. Enak sekali nampaknya permainan yang kembali coba dikembangkan dari sektor sebelah kiri. Upaya kembali dibangun melalui sosok pemain bernomor punggung 4.
masih tentunya di sektor pertahanan kesebelasan AKB yang nampaknya masih mendapatkan tekanan dari tim Porcel di sektor sisi sebelah kiri. Yang kemudian langsung dibangun melalui sosok pemain bertahan nomor 4 coba kembali bergeser. Ada Rian yang berhasil nampaknya menghentikan bola Rian. Masih terjadi kembali perebutan bola, enak sekali turun. Nampak di sana ada Olji atau nomor punggung 14 pemain yang masuk di pertahanan. Babak pertama yang hingga saat ini masih sama kuat, bukan 0-0. Satu umpan dari Bonik juga masih nampaknya berhasil dijauhkan sosok Rido Ari yang kali ini coba menekan. Satu umpan dari Ari juga berhasil menghentikan. Begitu mudahnya nampaknya para pemain bertahan dari kesebelasan Porcel menghentikan para pemain depan dari kesebelasan Kopi Rian. Dua pemain yang kembali coba menghentikan pergerakan dari sosok Rian. Kembali nampaknya permainan dengan tempo sedang-sedang saja berlaga di hadapan kita guna mengamankan satu jatah tiket menuju fase 16 besar. Sementara satu ayunan bola juga nampaknya masih nampak tercecer begitu jauh, masih lebih dekat dengan penjaga gawang Ang Unang, salah satu sosok penjaga gawang senior yang didatangkan ke sebelasan AKB. Masih anak-anak AKB coba kembali membangun. Rupanya di sana ada situ. Teman-teman, satu kesempatan tentunya melalui peluang, satu kesalahannya hampir saja harus berbuah mahal. Yang nampaknya tadi terdiri pada posisi onside, memaksa kembali. Nah, yuk. Masih. Sementara masih kita nantikan tekanan kembali datang dari anak-anak Porcel di sektor sebelah kanan Rian. Satu tembakan nampaknya jelas kali kartu kuning keluar dari satu pengadil lapangan. Kesempatan tapi kecepatan yang coba dihentikan secara legal. Sosok pemain bernomor punggung 11 ada Rian. Baru saja menghentikan secara paksa ataupun menarik pergerakan dari sosok pemain yang begitu cepat Rian Cakral. Tendangan bebas untuk yang ketiga kalinya di babak pertama. Baik kesebelasan Porcel datang kembali dari sektor sebelah kanan. Setoka di sana masih kita nantikan Seto. Nampaknya di sana jelas ada foul. Terlebih dahulu terjadi salah satu benturan di sektor penjaga gawang Ang Unang. Dia nampaknya di sana harus sedikit agak bekerja ekstra. Apik coba melebar kembali tertuju pada siapakah di sana. Oh, nampaknya satu tendangan kembali dibangun oleh kesebelasan Kopi. Lemparan ke dalam nampaknya kan dari kesebelasan Porcel. Lagi-lagi ada Rian, jauh sekali Rian. Nampaknya turun ataupun berubah posisi ke sektor sebelah kiri, bergantian pos kembali dengan sosok Seto. Sementara pemain yang baru saja masuk ada pemain bernomor punggung 20 sementara Sony. Masih dengan skill yang cukup mumpuni Sony. Angkat satu umpan juga nampaknya tidak jelas. Satu arah bola yang kembali coba dilakukan sosok Rapli dan kembali satu tekanan coba dengan dua pemain. Yang kembali nampaknya terjadi di sektor sebelah kanan dan masih kita tunggu dan jelas nampaknya kembali ada kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan Ari. Nampaknya kan nih pemain kedua dari Kobe yang mendapatkan hadiah kartu kuning di babak pertama. Masing-masing satu poin melenggang menuju fase 16 besar. Kesebelasan Batik Anur dari Pleret Kabupaten Cirebon mampu mengeraskan kesebelasan ke RFC melalui drama tendangan adu penalti dengan skor akhir 5-3 untuk kemenangan Batik Anur. Sementara di sore ini masih menantikan siapakah tim yang kembali akan melenggang menuju fase 16 besar. Masih kembali terjadi perebutan bola. Enak sekali pemain Kobe mencoba bermain direct pass ke belakang. Ada Ocil, satu umpan dari Ocil tertutup. Epic masih sendirian di sana Epic. Sementara satu umpan nampaknya lebih dekat
dengan penjaga gawang Porcel begitu menusuk, nampaknya setajam cek mantan luar biasa nampaknya tekanan yang kembali dibangun oleh kesebelasan Kobe. Rapli masih sendirian, Rapli bergeser kembali pada Oji Hamid Boban. Enak sekali Oji Hamid Boban, sedikit mencari satu tekanan yang kembali coba dibangun. Juga ada Antos yang masih nampaknya belum menemukan perform terbaiknya sosok Antos di sektor sebelah kiri. Upaya kembali coba dibangun melalui Agung. Oh, tidak ada teman yang nampaknya coba merespon pergerakan atau umpan diagonal yang disodorkan oleh Agung. Bonik Cakabor yang juga nampaknya sudah menyebut ke sektor kanan Ojil. Ojil masih dengan ketenangannya, Ojil berbagi bola kembali ke sektor kanan. Masih Ojil angkat, nampaknya kembali satu bola juga masih terlepas. Upaya kembali dari sosok pemain bertahan Ojil. Enak sekali Ojil, sementara Porcel lagi-lagi coba mengembangkan permainan, datang dari sisi sektor sebelah kanan, umpan pendek, umpan tiki-taka coba kembali dimainkan oleh sebelah kelihatan kayak satu gol yang dilakukan Tom lamun jare wong kali baru diteladung sendiri berdua. Luar biasa tentunya saat Tom bermain begitu ngotot di sektor tengah, pemain pembagi bola ataupun gelandang pengangkut bayu yang dimiliki oleh kesebelasan Kobe. Tekanan kembali dibangun oleh Kobe. Bonik Bonik masih cukup kesulitan nampaknya Bonik diri dari hadapan ataupun marking yang dibangun oleh kesebelasan Porcel, dan kembali terjadi miscommunication nampaknya sosok Bonik dan juga Ipik ataupun Alfik di sana. Bonik kembali dengan kecepatannya kembali agak sedikit bergeser, sedikit berputar kembali nampaknya anak-anak dari tim Kobe melalui punggung 18. Di sana ada Ferry Bonik parkir nampaknya. Bonik mencari penyeimbang dengan untai kekuatan di sisi sebelah kiri. Upaya yang kemudian berhasil menusuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan tentunya Porcel yang kembali harus sedikit bertahan oleh aktivitas serangan tekanan yang kembali dibangun kecepatan Kobe FC. Dan hulu ledak yang nampaknya tidak jelas, satu tendangan penjuru yang tercecer begitu jauh memaksa kembali satu upaya dari kesebelasan Kobe. Babak pertama akan terlihat skor kacamata menjadi hasil final. Sementara Rian luar biasa tentunya, Rian bergerak begitu cepat. Rian masih dalam penguasa dan masih nampak begitu jauh. 2 hari 3 malam nampaknya satu shot yang dilakukan pemain bernama 18 Oji. Sementara satu persiapan dari tim Kobe yang kembali nampaknya harus dipaksa sedikit agak bertahan. Bonik juga tadi mendapatkan arahan dari sang pelatih, dorong cepat ke depan seperti instruksi yang nampaknya diberikan oleh head coach. Datang kembali upaya melalui sosok umpan menyulang dari Antos juga masih kembali tersendat di sana. Seto yang tadi sudah agak bergeser meminta arah bola dari Antos, namun jelas di sana Unang dengan ketenangan dengan segudang pengalaman di gol senior yang dimiliki oleh kesebelasan Kobe. Datang kembali Antos, coba melakukan intercept. Enak sekali pergerakan dengan satu sekali celir, nampaknya bola tercecer, nampak begitu jauh meninggalkan lapak, memaksa kembali tentunya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Porcel yang hingga saat ini nampaknya masih belum menemukan ataupun masih dalam kebuntuan. Datang di sana sosok Sony, masih ada Sony. Enak sekali Sony masih dengan skill terbaiknya, skill yang tentunya cukup luar biasa. Sony Hamid Boban, masih sosok Hamid Boban, satu umpan efek jahe yang coba disodorkan Hamid. Nampaknya Seto
kereta KKI tentunya dari Aceh Padang 16 Marani penonton. Luar biasa Seto yang namanya tidak berhasil melakukan rem, masih rem manual lepas kontrol namanya di sana. Masih ada Hamid Boban, enak sekali Hamid Boban coba melebar mencari keberadaan dari sosok Rian. Lagi-lagi Rian coba dihentikan Ocil. Luar biasa ada efek Ocil masih dalam penguasaan kesebelasan Kopi, menekan melalui sosok Bonik Cekaborti. Hamid Boban enak sekali pergerakan dari Hamid Boban, sementara Sony kembali agak sedikit bergeser. Sony Rapli masih Sony Rapli kembali satu tekanan yang coba dibangun oleh kesebelasan Korsel. Ada entus berbahaya. Satu tekanan kembali, satu umpan kembali juga nampaknya betul. Dan masih kita tunggu tentunya satu upaya tadi persis terjadi di depan asisten wasit satu. Tentunya masih kita nantikan medis dan terjadi komunikasi. Cukup riskan nampaknya Ari yang sudah mendapatkan hadiah kartu kuning di babak pertama. Yang jelas kita nantikan tentunya upaya ataupun keputusan yang coba diberikan oleh asisten wasit. Masih coba berdiskusi. 9. Sementara perlu kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore, di mana besok sore akan bertanding antara kesebelasan Sunyi Indramayu versus kesebelasan Persitas dari Desa Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Kembali tentunya besok sore menjadi salah satu laga. Kartu kuning dan yang tadi nampaknya dengan keras menghentikan pergerakan dari sosok Rian yang kembali harus tentunya bermain dengan 10 orang. Ari disayangkan sekali tentunya di babak pertama, di penghujung babak pertama satu kartu merah harus keluar dari satu pertandingan. Sosok goalkeeper nampaknya yang harus lebih dulu tentunya keluar dari arena permainan. Sosok Ari cukup disayangkan. Sementara ia kembali sepenuhnya pandangan mata kita ada Ocel yang kembali berhasil menghentikan kecepatan dari Nang, ya Allah nilak maning ikut anak ikan samit berung gitu. Yes, kembali tentunya masih di sektor sebelah kanan. Tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Korsel melalui Hamid Boban. Kecepatan kembali dari sosok Rapli. Satu tekanan juga masih cukup jauh dari kata yang jelas. Tekanan yang berhasil kembali dihentikan hingga memasuki batas waktu normal di babak pertama. Kedudukan masih sangat kuat, juga 0-0 di jeda babak pertama. Kembali tentu bersama rekan saya Mas Kebo yang akan memandu dorpet yang kembali dipersembahkan oleh Batik Ayunda. Masih menantikan di penghujung babak pertama. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Tekanan kembali coba dibangun, ada satu masih terhambat. Gagal kembali nampaknya upaya yang dibangun oleh kesebelasan Korsel. Anuman yang kali ini masih dengan cukup tenang, masih cukup luar biasa. Penampilan yang begitu enak dari penjaga gawang, tentunya sosok sang senior. Ada Setokah yang bergerak kembali ke sektor sebelah kanan. Masih dalam tekanan kesebelasan Kobe bermain dengan 10 orang ya, tentunya jelas kami ada satu free kick. Satu golkah yang terjadi di sektor pertahanan dari kesebelasan tentunya Kobe.
Dan dia bersama dengan itu bola berakhir sudah kick-off. Babak pertama dengan skor sementara masih sama kuat 0-0. Baik hadirin, sambil menantikan jalannya pertandingan di babak kedua, yuk tentunya